Oke, Bung Rocky, kita lanjutkan ngobrol. Ini yang paling banyak ditunggu kalau di Indonesia ini sekarang ini pertandingan antara Portugal dengan Maroko. Wah, gitu itu yang sekarang ini kan satu-satunya kejutan yang masih bertahan itu Maroko. Ini tinggal apakah dia berhasil melewati Portugal atau tidak. Itu saya kira menjadi seru nih, Bung Rocky ya. Ya, semua pertaruhan itu setelah soal penalti dua penalti Ya. menang karena penalti kemarin itu, dan ya memang nggak enak sebetulnya yang menang penalti itu kan artinya buat apa ada pertandingan kalau akhirnya hanya ditentukan oleh kecepatan antisipasi gawangnya itu kan, itu intinya tuh. Jadi itu kalau kita pakai mesin penghitung itu 0,03 detik itu salah antisipasi selesai. Jadi bukan sekedar keahlian penendang, ini soal ya ilmu fisika aja tuh, sudut elevasi berapa, gravitasi berapa, kecepatan VT setelah V0 berapa itu kan. Jadi kalkulasi yang akhirnya bisa dibuat oleh mesin tuh, sehingga kecerdikan bermain bola hilang. Tapi memang itu jalan keluarnya tuh. Dan ya menang tapi nggak enak menangnya, kalah juga nggak enak kalahnya kan. Nah, psikologi itu yang selalu ada di lapangan bola, dan ya lebih dari itu para petarung atau apa namanya, mereka yang berjudi di situ juga ya kayak nggak lengkap lah pertandingan bola kalau ada penalti. Itu kondisinya tuh. Hal yang sama juga mungkin orang bayangkan nanti di Portugal dan Maroko itu tuh. Kalau itu berlangsung terus-menerus ya udahlah. Kalau begitu FIFA ganti aja tuh, bahwa World Cup itu cuma 2 orang aja yang dilatih tuh. Center fornya itu penendang utamanya dan gawangnya tuh, itu aja yang dilatih kan. Jangan lupa Maroko juga menyingkirkan Spanyol dengan adu penalti juga ya setelah perpanjangan. Jadi ini dramanya drama adu penalti. Memang kalau lo nonton bola dan kemudian adu penalti bikin perut mules juga. Yang udah bisa menang tiba-tiba kok jadi kalah, sial. Iya, iya. Yang kalah tiba-tiba kaget kok dia menang. Iya, ya, makanya Neymar dari Brazil nangis gitu ya, tidak apa, karena kok bisa tersikil oleh Kroasia, dan orang kemudian bertanya kenapa Neymar nggak ikut menendang bola juga ya, dan itu menyebabkan jadi Brazil kalah gitu. Ya, Neymar sebetulnya dia gembira aja karena nanti akan dipanggil Jokowi buat jadi calon presiden. Kenapa bisa begitu? Rambutnya ya, ya. Karena rambutnya ya, itu kan itu yang kualifikasi Pak Jokowi kan, rambut Neymar itu masuk dalam target calon presiden. Ya, rambutnya kalau dia bukan memutih ya, saya kira apa, dicat warna apa sih, pirang atau apa gitu. Yes, memirah. Oke, tapi mari kita ngobrolin. Ini diskusi yang yang tidak pernah berakhir. Ini kelihatannya begitu, Bung Rocky, soal soal stok beras. Ini kan sampai sekarang ini Menteri Pertanian bilang bahwa stok beras kita tuh aman sampai pokoknya Natal tahun baru ini aman, dan dia bilang yang harus kita pegang itu stok mestinya BBS gitu. Hitungan BBS menyatakan juga aman. Pertanian juga menyatakan aman, tapi Kepala Bulog menyatakan bahwa sebaliknya itu tidak aman dan itu harus impor, dan dia katanya dia juga bicara dia kirim tim juga ke daerah-daerah, bicara dengan ketemu gubernur, bupati dan sebagainya yang menyatakan bahwa itu juga tidak aman. Jadi ini kenapa soal yang begini yang sampai dikumpulkan Pak Jokowi dalam sidang rapat kabinet terbatas nggak beres juga gitu. Itu soalnya. Jadi yang kita sebut data itu apa sebetulnya tuh? Data beras itu kan data yang konstan, yang prediksinya udah ada di dalam algoritma masuk keluarnya beras dari gudang gitu kan. Bahkan bisa langsung dikaitkan dengan stok yang dihadirkan melalui import ekspor itu tuh. Jadi data itu kan data yang konstan, karena ini Bulog bukan baru sekarang, itu dari Orde Baru udah ada tuh, sistemnya udah ada. Demikian juga Departemen Pertanian. Yang jadi masalah adalah Jokowi atau presiden itu menjadikan 2 lembaga itu seolah-olah harus bersaing. Kenapa harus bersaing? Karena dua-duanya istilahnya itu kakak pembinanya beda tuh kan. Jadi sekali lagi kita mau lihat sebetulnya bagaimana negara mengurus hal yang merupakan basic needs tapi dengan data yang berbeda tuh. Kalau datanya sama, ya orang menganggap ya satuin aja data itu kan. Tapi ini kan berebut pengaruh juga antara Bulog dan Departemen Pertanian tuh, adu data sekaligus adu aura lah.
siapa lebih kuat bisa meyakinkan pada presiden. Kan itu intinya tuh. Jadi bagian-bagian ini yang kemudian bagi dapur mama yang nggak ada soal mau data siapapun, yang penting berasnya mesti ada tuh. Kan Ya, itu ya. intinya tuh. Ya, ya. Nah, tapi kalau sudah secara ini kan kalau pakai logika kita karena data itu jadi katanya dia merujuk pada BPS kan harusnya itu menjadi pegangan. Tapi ternyata Buas mengotot bahwa datanya nggak seperti itu. Saya kira mungkin kita susah ini debatnya nggak akan berakhir gitu ya. Saya kira kita mesti larinya ke penjelasan politik, gitu ya, Bung Rocky. Kan apalagi kaitannya ini kan Menteri Pertaniannya adalah Nasdem. Saya kira mungkin justru itulah dibiarkan ini dan jadi nanti kalau toh ada terjadi apa-apa itu smooth gitu karena berdasarkan bahwa ya memang kinerjanya nggak bagus gitu. Ya karena itu tadi saya pakai istilah kakak pembinanya beda-beda tuh. Yang kakak pembina Mentan beda dengan kakak pembina Pak Buas itu kira-kira. Jadi persaingan itu yang menunjukkan bahwa akhirnya politik itu diasuh oleh semacam intip mengintip untuk jegal-menjegal kan. Jadi di ujungnya begitu misalnya yang menang datanya Buas itu orang anggap ya itu memang Mentan itu berbohong dan demikian sebaliknya itu. Jadi persaingan yang menyangkut hak rakyat untuk memperoleh akses pada data, ya data kan mestinya ada standarnya tuh. Itu dibatalkan oleh tadi variabel politik akhirnya kan. Jadi beras itu adalah hasil politisasi. Kalau dibilang ya banyak beras di gudang Bulog yang membusuk, itu juga hasil politisasi. Bahwa beras kita itu bahkan berlimpah, nggak usah takut lah sampai kiamat juga kita masih bisa produksi beras, juga hasil politisasi. Jadi angka politisasi itu yang dipermainkan oleh tokoh-tokoh ini sebetulnya tuh. Dengan maksud apa ya? Dengan maksud punya akses lebih dekat dengan presiden supaya ada yang disingkirkan, ada yang dielulukan. Itu aja dasarnya tuh. Saya kira kalau dari sisi Pak Mentan dia mempertaruhkan reputasinya gitu karena jangan sampai kemudian kalau toh kemudian dia diganti, dia tetap bisa saya diganti itu karena politik, bukan karena saya kinerja saya buruk. Itu kan bisa begitu kan nanti. Ini dulu Indonesia disebut mampu untuk bersuasembada pangan itu karena ada standar yang dibuat dengan ketat dan dijaga per menit oleh BPS berdasarkan hasil pantauan produksi petani itu. Dan karena itu Pak Harto kemudian dapat penghargaan FAO dan kita banggakan itu tuh. Ini sistem yang menjamin food security sebetulnya. Jadi kita bilang mana food security yang sekarang dipromosikan Jokowi yang udah berantakan lahannya di Papua dan Kalimantan. Harusnya Pak Jokowi terangkan bahwa food security itu adalah sistem supply demand yang memang bisa dikendalikan dengan data tuh. Jadi buat apa misalnya bikin backup food security lahan hutan primer digusur buat tanam padi, pohon-pohon di Kalimantan digusur buat tanam singkong dan akhirnya batal. Nah itu sebetulnya yang mengingatkan kita bahwa pengertian food security itu juga nggak dipahami oleh Presiden Jokowi kan. Kalau sistemnya jalan pasti ada food security itu. Dan sistem itu kan ada di Deptan dan ada di Menteri Perdagangan kalau ada kebutuhan impor dan di Buas di Bulog sebagai buffer stock di situ kan. Jadi politik pangan kita itu justru jadi kita sebut politik pangan sebetulnya dalam rangka policy untuk mengamankan food security. Sekarang politik pangan betul-betul jadi permainan politik. Pangan jadi permainan politik. Itu intinya tuh. Dan saya kira kemudian ini kaitannya ya itu tadi reshuffle kabinet. Itu mau nggak mau kita pasti larinya ke situ nantinya ya. Ya. Saya membayangkan aja Pak Surya Paloh kan sekarang sedang berobat di Jerman gitu ya. Mengamati ini terus melihat kejauhan ada perkawinan itu kira-kira apa yang dipikirkan oleh Pak Surya Paloh sekarang ini? Ya Pak Surya Paloh orang yang terlatih untuk mencari jalan tikus. Yes. Okay. Itu dan dari Jerman saya kira dia udah ada pikiran. Ntar lagi dia conference call di situ untuk kasih keterangan-keterangan pendek lah sambil dengan retorika bahwa demi bangsa kita mesti pastikan bahwa pangan nasional itu aman itu kan begitu caranya tuh dan yang Pak Surya Paloh nggak pernah ngomong soal data tuh karena bagi dia ya data itu sekunder lah, yang penting ada isu. Nah isu itu yang saya kira lagi diatur oleh teman-teman di Nasdem, oleh teman-teman beliau di Nasdem, supaya ada sedikit rasa aman, persiapan, tetap dalam pikiran saya, kalkulasi saya, Pak Surya Paloh dalam persiapan untuk menerima fakta bahwa dia akan di reshuffle. Itu aja. Ya.
Itu jadi semacam apa ya? Itu sudah keniscayaan begitu ya? Iya, itulah itu kan sebetulnya tinggal tunggu waktu kan. Kan nggak mungkin Surya Paloh kemudian membatalkan pencalonan Anies. Nah itu Anies tetap akan moncer, Surya Paloh yang terjun bebas itu tersingkir dari politik. Jadi tetap Surya Paloh dia akan bergantung pada popularitas Anies tuh. Nah demi popularitas itu dia menghitung kapan dia akan disingkirkan, dia akan kasih political statement, atau mungkin dia lagi menghitung mending dia mundur lebih dahulu. Tapi dua-duanya artinya Surya Paloh harus dibayangkan dalam semester depan sudah tidak ada di istana. Ya, 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 ya. Oke, Bung Rocky. Tapi sebelum kita mengakhiri perbincangan, ini saya baru saja dapat kiriman nih ya, foto-foto. Ini saya tadinya bingung, ini ada apa ini? Foto. Kelihatannya lokasinya di IKN gitu. Dan kemudian kok ada petugas kepolisian pakai bermotor banyak menggunakan tulisan KPU KPU. Ini rupanya saya cek kemarin ini ya Bung Rocky, ada pelantikan pejabat eselon 2 ke atas KPU itu dan dilaksanakannya di IKN. Ini menarik. Dan kedua, kemudian saya mau ditanya kenapa ini kok banyak sekali ada pasukan pengendali huru hara bertulisan KPU. Ini dikhawatirkan nanti kalau ada kegiatan itu diganggu oleh unjuk rasa. Siapa boleh? ini menarik, ini penting untuk saya sampaikan ini karena kalau saya cari-cari kok beritanya di media online nggak ada ya berita, tapi saya dikirimi beritanya itu apa peristiwanya gitu. Jadi IKN tuh ibu kota KPU negara gitu. itu juga sinyal yang buruk sebetulnya kan. Kan itu artinya KPU mau kasih sinyal bahwa ya kita ikuti keinginan presiden. Jadi nanti kalau KPU dibubarkan itu kan ada kecenderungan tadi yang kita bahas pagi-pagi bahwa bisa KPU udah berpikir dia nggak akan dapat anggaran itu. Karena kesulitan ekonomi maka penundaan pemilu. Maka dia bersiap-siap untuk bikin simulasi di ibu kota baru nanti itu. Apa fungsi KPU nanti di ibu kota baru? Nah, kira-kira begitu. Jadi imajinasinya begitu tuh. Dan itulah itu ya sinyal itu kan kuat. Seolah-olah KPU mau bilang ya kami akhirnya harus menunda pemilu dan kami akan bersama-sama relawan Jokowi camping di IKN. Tapi benar-benar ya, ini semua orang jadi ikut mulai apa dilusi gitu ya berkaitan dengan IKN ini. Sampai ini kan menurut saya agak nggak masuk akal kenapa ada pelantikan sampai di sana juga. Itu mau apa? Mau siapa yang peduli dengan KPU dilantik di mana? Nanti akan ada kerusuhan segala macam. Jadi politik simbol itu yang mulai dari simbol perkawinan, simbol MPR, kasihnya itu semuanya sampai KPU pun masuk di dalam kekonyolan sebetulnya. Ini kekonyolan ya. Jadi panitia yang harusnya mempersiapkan pendidikan politik kan KPU diperintahkan oleh konstitusi bukan sekedar jadi panitia teknis tapi panitia etis yang bahkan panitia pedagogis supaya rakyat paham. Nah, rakyat melihat ini pendidikan politik apa KPU bikin pelantikan dengan latar belakang semacam itu. Ya. Dan karena mereka memulainya itu kan dilaksanakan biasanya kalau di sana di titik nol ya, titik nol apa IKN dan kita sendiri juga dengan titik 0%. Iya, 0% ini titik 0 ini yang titik demokrasi itu. Gitu. Oke, thank you, Bung Rocky. Mantap.